Baik, perkenalkan nama saya Brigita Nuki Yuliani dengan NIM A1J223056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya susun sebelumnya. Untuk judulnya yaitu Representasi Trauma dan Strategi Penyiasatan dalam Novel Lukacita karya Valery Patkar, Kajian Psikologi Sastra. Sebelum memulai pembahasannya, kita uraikan dulu apa yang menjadi latar belakang dalam penyusunan ini. Sastra ini adalah cerminan kehidupan manusia yang sangat kompleks, termasuk itu aspek psikologis seperti trauma. Novel Lukacita ini pun dipilih karena memiliki struktur naratif yang sangat kompleks dan juga memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap dinamika batin para tokohnya. Kemudian, novel Lukacita karya Valery Patkar ini juga bukan hanya sebagai kisah romansa semata saja, tetapi juga menyampaikan potret batin dari tokohnya yaitu Utara dan Javier yang sangat merasa terhianati oleh cita-citanya mereka sendiri, dan juga mereka ini menghadapi trauma akibat kegagalan cita-citanya itu, tekanan sosial dari orang sekitar, dan juga pengkhianatan terhadap idealisme mereka. Kemudian juga relevansi novel Lukacita ini diperkuat oleh kenyataan sosial bahwa generasi muda yang rentan terhadap tekanan psikologis. Menurut data Riskesdas pada 2013 yang lalu mencatat bahwa 6,1% penduduk usia plus minus 15 tahun ini mengalami gangguan mental secara emosional. Kemudian juga WHO menunjukkan bahwa depresi dan kecemasan ini menjadi penyumbang utama beban penyakit remaja di Asia Tenggara. Untuk rumusan masalah di dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama itu tentang bagaimana representasi trauma digambarkan dalam novel Lukacita menurut teori Sigmund Freud. Yang kedua itu ada apa saja strategi penyiasatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Untuk tujuannya itu tentunya yang pertama untuk mengungkap representasi trauma di dalam novel Lukacita, dan yang kedua itu untuk mengidentifikasi strategi penyiasatan trauma oleh tokoh di dalam novel. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama itu untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk kajian penelitian psikologi sastra dan juga khususnya untuk psikoanalisis Sigmund Freud di dalam mengungkap representasi trauma dan juga strategi penyiasatannya. Yang kedua itu ada manfaat praktis yang dimana penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca, pendidik, dan juga praktisi psikologi dalam memahami dinamika trauma dan strategi. Kemudian juga untuk landasan teorinya ini ada novel menurut Hasniati, yaitu adalah karya fiksi imajinatif yang menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Jadi novel ini adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang memiliki cerita panjang dan kompleks serta menggambarkan kehidupan para tokohnya dan lingkungannya secara jelas dan disertakan dengan unsur pembangun ceritanya. Kemudian untuk kajian psikologi sastranya itu adalah menurut Ratna, yaitu psikologi sastra adalah pendekatan di dalam ilmu sastra yang memanfaatkan konsep-konsep psikologis untuk memahami karakter, motivasi, dan konflik batin di dalam tokoh pada karya sastra. Dari teori Sigmund Freud, yaitu teori psikoanalisis Freud yang membagi struktur kepribadian menjadi tiga, yaitu ID, ego, dan superego. Freud ini menjelaskan bahwa trauma ditekan ke alam bawah sadar melalui mekanisme pertahanan diri seperti represi dan rasionalisasi. Trauma yang tak terselesaikan muncul kembali sebagai gejala psikis di dalam diri. Freud ini melihat trauma sebagai konflik batin yang ditekan dan juga mempengaruhi perilaku dan juga keseimbangan emosi tokoh di dalam sastra. Kemudian ada juga teori Katie Krut, yaitu ia menyatakan bahwa trauma bukan hanya kejadian mengerikan tetapi juga pengalaman yang tidak terserap langsung oleh kesadaran. Ia muncul kembali di dalam bentuk kilas balik, mimpi, dan narasi tidak kronologis. Sastra ini adalah medium yang penting untuk menggambarkan trauma karena memungkinkan penyampaian yang secara tidak langsung melalui simbol dan struktur naratif yang retak.
Jadi Carrot ini menekankan pentingnya sastra yang sebagai media representasi trauma yang tidak terungkap secara sadar. Dinyatakan oleh Lazarus sebagai cara individu untuk menghadapi dan mengelola stres akibat pengalaman traumatisnya. Coping ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada problem focus coping, yaitu strategi yang berfokus langsung pada pemecahan sumber masalahnya atau trauma itu sendiri. Misalnya itu dengan tokoh ini atau si yang tokoh ini mencoba memperbaiki situasi atau mencari solusi nyata atas beban psikologisnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada emotion focus coping, yaitu strategi yang berfokus pada pengelolaan emosi yang ditimbulkan dari stres atau trauma. Tokoh ini biasanya menekankan dengan cara mencari dukungan dari sosial, kemudian menulis, menyendiri, atau berdamai dengan hal-hal yang menjadi emosi negatif di dalam dirinya. Menurut Herman, di dalam bukunya Trauma dan Recovery, yaitu proses penyembuhan trauma ini melalui 3 tahap. Tahap pertama itu yaitu pencapaian rasa aman, di mana tokoh ini merasa terlindungi dan menjauh dari sumber traumanya. Yang kedua itu ada rekonstruksi cerita masa lalu, di mana tokoh ini memulai menghadapi dan memahami pengalaman traumatis secara sadarnya. Dan yang ketiga itu membangun koneksi sosial, di mana tokoh ini membuka dirinya kembali untuk menjalin relasi dan memulihkan dirinya untuk kepercayaan dengan lingkungannya. Di dalam novel Luka Cita ini, penyiasatan ini tampak melalui perilaku, simbol, serta dialog tokoh yang menunjukkan upaya bertahan, berdamai, dan bangkit dari trauma. Untuk metodologi penelitiannya itu, jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana menurut Moleong, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan bukan angka. Kemudian menurut Nazir ini metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian juga pendekatan penelitian ini menggunakan psikologi sastra yang menurut Endra Suara yaitu fokus pada aspek kejiwaan tokoh di dalam teks sastra. Kemudian pendekatan ini sangat cocok untuk mengungkap trauma yang tersembunyi dan strategi penyiasatan secara interpretatif. Untuk data dan sumber datanya itu, datanya ini berupa kutipan narasi, dialog, dan monolog batin, dan simbol dalam novel Luka Cita karya Valerie Patkar. Untuk sumber datanya sendiri itu adalah novel itu sendiri, dan sedangkan data sekundernya itu adalah berasal dari buku teori-teori ataupun jurnal ilmiah serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang saya angkat. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ini menggunakan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis baik primer maupun sekunder. Menurut Sugiono, studi pustaka ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun informasi-informasi dari literatur yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis dan memperkuat hasil penelitiannya. Untuk teknik analisis datanya ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu melalui reduksi data atau memilah kutipan yang relevan, kemudian interpretasi, yaitu menganalisis kutipan dengan teori Freud dan Carrot, kemudian penyajian hasil dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu ada validasi hasil analisis data yang menggunakan triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, yaitu yang mencakup triangulasi teori, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik atau studi pustaka dan dokumentasi. Kemudian untuk prosedur penelitiannya itu yang pertama penentuan topik dan objek, kedua itu ada studi literatur yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang saya angkat, dan yang ketiga itu ada penyusunan proposal, yang keempat ada pengumpulan dan analisis data, yang kelima ada validasi hasil, dan yang keenam ada penarikan kesimpulan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemilihan kata-kata.